Trump akan menyaksikan parade dan menyaksikan parade inaugurasi ini berakhir dan akan memasuki Gedung Putih. Saat ini cuaca di Washington DC sendiri cukup dingin, sekitar 3 derajat Celcius, dan diperkirakan nanti pada pukul 11 hingga pukul 2 saat proses inaugurasi akan berlangsung akan terjadi hujan. Namun itu tidak mengurangi antusiasme warga untuk datang berkumpul di Washington DC, baik untuk menonton proses inaugurasi atau melakukan demonstrasi, baik yang pro atau anti terhadap kepresidenan Donald Trump yang akan ia jalankan selama 4 tahun mendatang. Ini merupakan sesuatu yang cukup menarik ya, karena selama ini keamanan yang dilakukan atau keamanan langkah preventif keamanan yang diadakan terhadap proses inaugurasi presiden di Amerika Serikat ini merupakan salah satu yang terbesar, di mana 28.000 aparat keamanan diturunkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan langkah preventif keamanan ini sekitar 100 juta US dollar. Nah, ini merupakan langkah yang cukup dinilai dibutuhkan, terutama ketika ada banyaknya kegiatan demonstrasi yang menolak kepresidenan Donald Trump. Kemarin Presiden Donald Trump sempat memberikan pidato singkat di depan pendukungnya yang datang ke dalam konser Make America Great Again. Ini merupakan konser pra-inaugurasi, di mana ia menyampaikan kembali kepada warga Amerika Serikat bagaimana ia akan menjadi presiden bagi seluruh warga Amerika Serikat, baik yang memilih ia maupun tidak memilih dia. Dan ia akan menjadi presiden yang akan menjadi presiden yang mendukung siapapun yang ingin membuat Amerika menjadi negara yang lebih baik. Itu seperti seperti janji yang ia sampaikan sebelumnya. Nah, inilah yang ini sebuah rangkaian acara yang memang ditunggu-tunggu oleh warga Amerika Serikat. Nah, mungkin ini sebuah konklusi atau klimaks dari hasil pemilu yang cukup memecah belah Amerika Serikat. Kita lihat saja nanti bagaimana proses inaugurasinya akan berlangsung, dan bagaimana setelah proses inaugurasi ini berlangsung, Presiden Donald Trump menjalankan perannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Tadi Anda katakan bahwa pengamanan biayanya sampai 100 juta US dollar atau 1,3 triliun rupiah. Ini angka yang besar sekali dengan personil sekitar 28.000. Apa ada ancaman atau bagaimana di sana sehingga begitu ketat dan begitu besar biayanya yang diperlukan? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa selama pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016 ini ada perpecahan yang cukup terpolarisasi di warga Amerika Serikat, mulai dari yang konservatif dan progresif, lalu dari Partai Demokrat dan Partai Republik, juga adanya perpecahan dalam perbedaan rasial, mulai dari yang berkulit putih dan berkulit hitam. Ini adalah sebuah perpecahan yang cukup memicu amarah dari berbagai kelompok, baik yang minoritas maupun mayoritas. Nah, beberapa kelompok demonstran yang datang ke Washington DC memang punya misi damai yang ingin menyampaikan aspirasi mereka atau melakukan praktek kebebasan berpendapat di Amerika Serikat yang sangat dilindungi. Namun pada saat yang bersamaan, kemarahan-kemarahan yang terkumpul itu membuat ada ketakutan atau ada kekhawatiran bahwa ini akan memicu demonstrasi yang cukup anarkis selama acara proses inaugurasi ini. Ya, baik Virginia, jika tadi Anda katakan bahwa sekitar 28.000 begitu ya personil keamanan yang akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses pelantikan tersebut. Apakah ini memang sebanding dengan jumlah dari warga Amerika Serikat yang ingin melihat langsung seperti apa jalannya pelantikan tersebut? Ya, dibandingkan dengan proses inaugurasi atau upacara inaugurasi yang terjadi pada saat Obama menjadi presiden pada tahun 2009,
pengunjung yang datang untuk mengikuti proses inaugurasi itu ada sekitar 1,8 juta orang yang hadir. Namun kali ini sekitar 800 hingga diperkirakan sekitar 700 hingga 900 orang yang akan hadir. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa adanya keinginan untuk datang ke Washington DC untuk menyampaikan aspirasi mereka mungkin akan berakhir anarkis atau mungkin akan berakhir damai. Namun itu semua akan menjadi keputusan bagi warga Amerika sendiri bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka di jalan pada saat proses upacara inaugurasi Presiden ke-45 mereka. Ya, Virginia, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Kami juga tunggu laporan Anda selanjutnya, tentunya mungkin setelah inaugurasi ya. Terima kasih banyak. Ya baik David, itu tadi dan juga pemirsa disampaikan begitu ya bahwa berbagai persiapan ini sudah dilakukan untuk proses inaugurasi yang dinilai sangat penting dan juga sakral. Tidak hanya untuk warga negara Amerika Serikat tapi juga untuk masyarakat di dunia untuk melihat sejarah dari inaugurasi Presiden ke-45 Amerika Serikat. Tapi ini juga jadi sejarah juga karena ternyata banyak penolakan di sana ya. Baik, dan kita akan membahasnya di special report kali ini. Ya, dan pemirsa, pemerintah Meksiko siap membahas masalah perbatasan dengan Amerika Serikat. Nantikan sesaat lagi informasi selengkapnya.